Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Memiliki hewan peliharaan sangatlah menyenangkan dan dapat menghibur pemiliknya. Islam mengajarkan untuk menyayangi manusia dan hewan, dan segala bentuk penyiksaan terhadap hewan itu diharamkan. Dalam ajaran Islam juga, kita memang dibolehkan untuk memelihara hewan, namun harus mengetahui mana saja hewan yang boleh dipelihara, atau apa yang harus dilakukan pemiliknya, agar sesuai dengan aturan syariat Islam. Allah berfirman yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah An-Nur ayat 45. Lalu bagaimana adab memperlakukan hewan baik itu hewan ternak, peliharaan, ataupun satwa liar yang sesuai syariat Islam? Islam mengajarkan menyayangi hewan. Janganlah hewan itu disiksa atau diberi muatan yang berlebihan. Ada hewan yang memang kuat dan bisa diberi muatan, ada hewan yang tidak seperti itu. Maka sayangilah hewan dan jangan menyiksanya. Pada dasarnya, dalam syariat Islam, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada hewan, yang artinya sama dengan berbuat baik kepada seorang manusia. Sebaliknya, apabila kita sebagai manusia kejam terhadap seekor hewan sama artinya dengan kejam terhadap manusia. Bahkan disebutkan bahwa perbuatan baik kepada hewan akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Berikut adalah adab kepada hewan yang mesti kita jalani adalah sebagai berikut. 1. Memberi makan dan minum kepada hewan yang tengah mengalami kelaparan dan kehausan. Banyak kisah sahih yang menceritakan, yaitu diantaranya pahala bagi orang yang memberi minum anjing yang kehausan. Sebagaimana disebutkan pula di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Ketika seekor anjing berputar-putar di sebuah sumur, hampir saja rasa haus membunuhnya. Lalu seorang pesina dari kalangan Bani Israel melihatnya, dia membuka sepatunya dan dengannya dia mengambil air lalu memberikan minum kepada anjing itu, akhirnya Allah mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari, Kitab Al-Anbiya, nomor 3467. Serta ancaman siksa neraka bagi yang menelantarkan hewan peliharaannya, dengan tidak memberi makan dan minum di dalam kandang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Ia mengurung kucingnya sampai mati, lalu ia masuk neraka karenanya. Ia tidak memberikan makan dan minum kucingnya. Bahkan ia mengurungnya, ia tidak meninggalkan makanan untuknya, sehingga ia memakan apa yang keluar dari bumi. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabus Salam, bab diharamkannya membunuh kucing, nomor 2242 dan 2243. 2. Menyayangi serta mengasihi hewan. Kita tidak hanya diperintahkan untuk menyayangi manusia, namun juga terhadap hewan. Kasih sayang kepada hewan merupakan sebab mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmatnya, sebagaimana di dalam hadits Abu Umamah secara marfu. Siapa saja yang memberikan kasih sayang, walaupun hanya kepada seekor burung kecil yang disembelih, niscaya Allah akan mengasihinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 371. Dalam hadis lainnya juga disebutkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak belas kasih niscaya tidak dibelas kasihani. Hadis riwayat Bukhari nomor 5997 dan Muslim nomor 2318. 3. Dilarang menjadikan hewan sebagai sasaran. Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang, sampai pada hewan yang akan disembelih pun tidak boleh disiksa, bahkan kita juga dilarang menyiksa binatang seperti mengikatnya lantas menjadikan target sasaran anak panah. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Said bin Jubair, ia berkata, Ibnu Umar pernah melewati sekumpulan pemuda Quraisy. Saat itu mereka memajang burung dan dijadikan sasaran tembak dengan panah. Mereka lantas berikan anak panah pada pemiliknya. Ketika Ibnu Umar melihat kelakuan mereka tersebut, beliau memisah mereka. Lantas Ibnu Umar berkata, siapa yang melakukan seperti ini, maka Allah melaknat pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran tembak. Hadis riwayat Muslim nomor 1958. Hal ini juga diperkuat melalui hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah jadikan hewan yang bernyawa itu sebagai sasaran tembak atau panah. Hadis riwayat Muslim nomor 1957. Diharamkan menjadikan hewan sebagai sasaran tembak dengan mengikatnya lalu dipanah karena hal itu termasuk bentuk penyiksaan pada binatang. 4. Menenangkan hewan saat menyembelih.
Dijelaskan dalam hadis, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, berbuat baik, terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh, dan apabila kalian menyembelih maka baguskanlah cara menyembelihnya, dan hendaklah salah seorang kamu menenangkan sembelihannya dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya. Hadis riwayat Muslim nomor 1955. 5. Jangan memberi beban yang berat terhadap hewan tunggangan. Dari Sahl bin Amr, ada juga yang memanggilnya Sahl bin Arabi bin Amr al-Ansari yang dikenal dengan Ibnu al-Hanzoliyah, dan dia termasuk orang yang ikut Baitur Ridwan. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seekor unta yang punggungnya menempel dengan perutnya, artinya, kelihatan begitu kurus karena tidak terurus. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis lainnya dijelaskan, yaitu dari Abdullah bin Ja'far berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki pagar kebun milik seorang Ansar. Ternyata di sana terdapat seekor unta. Ketika unta itu melihat beliau, unta tersebut merintih dan kedua matanya berlinang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, lalu beliau mengusap puncak punggungnya, yaitu punuknya dan tengkuknya. Setelah itu unta itu pun diam tenang. Kemudian beliau berkata, siapakah pemilik unta ini? Milik siapa unta ini? Lalu datanglah seorang pemuda Ansar, kemudian berkata, unta ini milikku, wahai Rasulullah. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau tidak bertakwa pada Allah terhadap binatang ini yang telah Allah jadikan sebagai milikmu? Unta ini mengaku kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan membuatnya kelelahan. Hadis riwayat Muslim nomor 342 dan Abu Daud nomor 2549. 6. Diperbolehkan membunuh hewan yang mengganggu fasik seperti anjing buas, tikus, cicak, ular, dan sebagainya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 macam hewan fasik yang mengganggu, yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu, ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas dan raja wali. Hadis riwayat Muslim nomor 1198. 7. Jangan sampai mengurus hewan dapat melupakan kewajiban ibadah kepada Allah. Setiap pekerjaan termasuk dalam mengurus hewan peliharaan, jangan sampai membuat kita lupa diri dan melalaikan dalam menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan dengan kuda. Kuda itu ada 3 macam. Kuda bagi seseorang menjadi pahala, kuda bagi seseorang menjadi penutup kebutuhan, dan kuda bagi seseorang menjadi dosa. Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda seseorang yang ia tambat di jalan Allah, ia banyak berdiam di padang rumput atau di kebun. Maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu selama diikat di padang rumput atau di kebun itu, maka pemiliknya mendapat pahala-pahala kebajikan. Dan seandainya talinya putus lalu mendaki 1 atau 2 tempat tinggi, maka jejak dan kotorannya menjadi pahala-pahala kebajikan baginya. Maka dari itu kuda seperti itu menjadi pahala bagi pemiliknya. Kuda yang diikat oleh seseorang karena ingin menjaga kehormatan diri tidak minta-minta, dan ia tidak lupa akan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada leher ataupun punggung kuda itu, maka kuda itu menjadi penutup kebutuhan baginya. Dan kuda yang seseorang menambatnya hanya untuk berbangga diri, ria, pamer, dan memusuhi orang-orang Islam, maka kuda itu mendatangkan dosa baginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2371. Demikianlah adab dalam memperlakukan hewan menurut ajaran syariat Islam. Oleh karena itu, seorang muslim harus menyayangi hewan yang merupakan makhluk ciptaan Allah, sebagai salah satu amalan kebaikan terhadap hewan. Apalagi terhadap hewan ternak yang memberikan kecukupan daging, madu, dan air susunya. Kasih sayang Allah Ta'ala terhadap makhluknya tidaklah terbatas, maka dari itu Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik, mengasihi sayangi terhadap sesama makhluk, tak terkecuali hewan. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang berkah dan halal. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.